Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bedah bareng ya sumber yang Anda bagikan. PMK terbaru nomor 118 tahun 2024. Iya, betul. Fokus kita nih ke bagian yang penting banget, cara minta pengurangan atau bahkan penghapusan sanksi administrasi pajak. Jadi misinya kita biar paham, prosedur dan syaratnya apa aja sih? Biar tahu gitu langkahnya gimana kalau kena sanksi. Tepat sekali. Dan perlu diingat juga ya, PMK 118 ini kan salah satu tujuannya untuk keadilan, kepastian hukum, efisiensi juga. Oke. Dan menyederhanakan aturan sebelumnya. Jadi ini sejalan lah sama PP 5 2022 dan UU Cipta Kerja itu. Jadi semacam dirapihkan gitu ya aturannya? Iya, semacam konsolidasi lah. Termasuk soal keringanan sanksi ini. Oke, langsung aja deh. Sanksi apa aja nih kan? Ada bunga, denda, kenaikan. Nah, yang mana yang bisa kita mintakan keringanan ke DJP lewat PMK ini? Gini, pada dasarnya hampir semua sanksi administrasi, ya mau itu bunga, denda, atau kenaikan, itu bisa dimohonkan pengurangan atau penghapusan. Oh, hampir semua ya? Iya, tapi ada kuncinya, dan ini penting banget dicatat. Sanksi itu harus timbul karena kekhilafan Anda atau kondisi yang bukan karena kesalahan Anda. Itu dia, kekhilafan atau bukan kesalahan. Betul. Jadi bukan karena maaf, sengaja melanggar gitu, atau sekedar nggak setuju aja sama jumlah pajak. Bukan itu. Oke. Termasuk juga ada mekanisme buat denda PBB, tapi itu ada kondisi-kondisi tertentunya lagi. Kekhilafan atau bukan karena kesalahan, ini kedengarannya agak abu-abu ya. Ada contohnya nggak sih biar lebih kebayang? Iya sih, penilaian akhirnya memang di DJP. Tapi peraturannya nggak sih beberapa contoh kok. Apa tuh contohnya? Misalnya nih, ini sanksi pertama kali yang Anda terima. Baru pertama kali gitu. Oh, oke. Atau sanksinya muncul karena ada perubahan aturan pajak yang baru berlaku. Nah, ini ada batas waktunya. Biasanya dalam 6 bulan setelah aturan baru itu jalan. Masuk akal. Bisa juga loh karena kesalahan dari pihak DJP sendiri, tapi yang nggak bisa diselesaikan lewat pembetulan biasa. Atau karena keadaan yang disebabkan pihak ketiga. Pihak ketiga, maksudnya? Ya, misalnya ada masalah sama konsultan pajak atau pihak lain yang terlibat yang menyebabkan sanksi itu muncul. Tapi bukan murni salah kita. Oke. Ada lagi? Ada. Yang relevan juga nih, kalau Anda atau objek pajak Anda kena bencana. Mau itu bencana alam, non-alam atau sosial, yang statusnya udah ditetapkan resmi ya. Iya. Terus, kendala di sistem elektronik perpajakan di JP. Nah, ini juga bisa jadi dasar. Nah, ini sering kejadian nih kayaknya. Mungkin aja, kan? Terus ada juga situasi terkait kesepakatan harga transfer, atau kalau Anda lagi kesulitan keuangan yang beneran. Kesulitan keuangan gimana tuh? Misalnya kalau perusahaan, rugi komersial terus likuiditasnya seret 2 tahun berturut-turut. Kalau orang pribadi, ya kesulitan buat biaya hidup dasar lah. Wah, cukup rinci ya contoh-contoh kondisinya. Nah, selain alasan kuat tadi, pasti ada syarat formalnya dong, kayak tiket masuk gitu. Tepat sekali. Ada beberapa gerbang formal yang penting banget diperhatikan. Apa aja tuh? Pertama, Anda lagi nggak ngajuin keberatan atas pokok pajaknya. Atau kalau pernah ngajuin, ya udah dicabut atau nggak dipertimbangkan lagi. Oke, jadi nggak bisa double ya? Iya. Kedua, Anda juga nggak lagi minta pengurangan atau pembatalan pokok pajaknya. Beda jalur itu. Ketiga, nggak lagi minta pembatalan surat ketetapan pajak yang dianggap cacat prosedur. Paham. Jadi fokus ke sanksinya aja ya permohonan ini, itu harus sudah Anda lunasi. Lunas. Wah, ini penting nih. Harus lunas dulu pokoknya. Harus. Terus, permohonannya tertulis, pakai bahasa Indonesia, jelas alasannya apa, satu surat buat satu tagihan atau ketetapan pajak, dan ditandatangani. Standar lah ya kalau itu. Iya. Terus satu lagi yang penting, ajukan sebelum DJP melakukan lelang atas aset Anda yang disita. Jangan sampai telat. Oke, jadi rangkumannya. Bayar pokok pajak, pastiin nggak ada sengketa lain jalan, bikin surat permohonan yang jelas, sebelum aset dilelang, sip. Berapa kali kita bisa coba ajukan ini? Nah, untuk sanksi administrasi yang umum ya, bunga, denda, kenaikan, Anda bisa ajukan paling banyak 2 kali. 2 kali ya? Iya. Kalau permohonan pertama ditolak sebagian atau seluruhnya, Anda punya waktu 3 bulan sejak keputusannya dikirim untuk ajukan yang kedua. Tapi ingat, ini khusus sanksi umum. Kalau yang PBB tadi? Nah, kalau pengurangan denda PBB, kesempatannya cuma 1 kali aja. Oke, cuma sekali ya untuk PBB. Nah ini dia nih bagian serunya. Udah lengkap semua syarat permohonan masuk. Terus gimana? Apa yang DJP lakukan?
Oke, jadi DJP akan neliti tuh. Pertama, kelengkapan syarat formal tadi dicek, udah bener belum? Kedua, substansi alasannya. Bener nggak ini masuk kategori kehilafan atau bukan kesalahan? Mereka bakal nanya-nanya lagi nggak? Bisa jadi. Mereka bisa minta dokumen tambahan atau klarifikasi dari Anda kalau dirasa perlu. Berapa lama prosesnya? Proses ini dikasih waktu maksimal 6 bulan. Dihitung sejak permohonan Anda diterima lengkap ya. 6 bulan? Lumayan juga ya? Iya, tapi ada kabar baiknya nih. Kalau lewat 6 bulan, itu belum ada keputusan juga dari DJP? Gimana? Permohonan Anda otomatis dianggap dikabulkan. Wah, serius? Dianggap kabul ya? Iya, begitu aturannya. Selain itu, DJP juga punya wewenang loh buat ngurangi atau hapus sanksi secara jabatan. Jadi tanpa Anda minta pun, kalau mereka nemu kondisi yang pas, bisa aja dihapus. Oh, bisa proaktif juga ya DJP-nya? Bisa, sesuai pasal 30 dan 31. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, PMK 118 ini kayak ngasih jalan yang jelas gitu ya buat minta keringanan sanksi. Tapi syaratnya memang ketat, ada batas waktunya juga. Betul. Dan fokusnya itu tadi di kondisi khusus kayak khilaf atau faktor eksternal. Bukan sekadar, saya nggak setuju. Dan kuncinya yaitu tadi, lunasi dulu pokok pajaknya. Benar sekali. Ini semacam upaya nyiimbangin lah ya. Ngasih kesempatan kedua buat yang memang layak, tapi juga tetap jaga disiplin wajib pajak. Penting banget ya bedain upaya hukum buat sanksi sama buat pokok pajaknya. Beda jalur soalnya. Iya, itu sering ketuker. Kalau keberatan itu kan lebih ke pokok pajaknya. Ini khusus sanksinya aja. Sip, sip. Nah, sebagai penutup nih, satu hal buat Anda pikirkan juga. Kan tadi disebut tuh ada kondisi kayak kendala sistem elektronik ya. Kira-kira nih gimana nanti ya kemajuan teknologi administrasi pajak kayak Cortex System yang lagi dibangun DJP itu bisa mempermudah atau mungkin malah otomatisasi proses keringanan sanksi ini? Wah, menarik tuh. Apalanya buat kasus yang jelas buktinya, kayak gangguan sistem massal atau bencana gitu kan. Mungkin bisa lebih cepat ya. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya gimana. Teknologi pasti bantu banyak harusnya. Betul, menarik ditunggu.